Halo lah teman-teman penikmat film. Kalian pernah ngerasa capek banget sama hidup di kota besar, tapi satu obrolan sama temen bisa bikin semuanya terasa ringan lagi? Nah, perasaan itulah yang gue dapet waktu nonton Ratu-Ratu Queens, The Series. Gue kira awalnya ini bakal jadi drama diaspora yang berat, yang isinya cuma tentang perjuangan hidup di luar negeri. Tapi ternyata, keajaiban dari Ratu-Ratu Queens bukan di cerita besar tentang mimpi atau sukses, tapi justru di hal-hal kecil, kayak shift kerja yang panjang, tawa pahit di tengah malam, dan obrolan receh yang ternyata dalam banget. Buat yang belum tahu, Ratu-Ratu Queens, The Series ini adalah prequel dari film Ali and the Ratu-Ratu Queens. Masih disutradarai Lukman Iswandi, dan castnya juga familiar banget. Ada Tika Panggabean, Asri Welas, Happy Salma, plus tambahan Yoshi Sudarso dan Shanty. Ceritanya mundur ke sekitar 10-19 tahun sebelum si Ali ketemu mereka di New York. Jadi kita diajak lihat masa muda keempat perempuan Indonesia ini, yang awalnya sama-sama nyasar, berantem, gak cocok, tapi akhirnya tinggal serumah dan jadi keluarga kecil di negeri orang. Mereka datang ke New York dengan mimpi besar, tapi ya realita gak seindah itu. Harus jungkir balik cari kerja, saling bantu, saling ngedumel, tapi juga saling nguatin. Dan disitulah serial ini nemuin jiwanya. Yang gue suka dari series ini, sumpah dia gak sok dramatis. Gak maksa buat bikin lo nangis, tapi entah kenapa, lo bisa ngerasa haru sendiri di tengah obrolan sederhana. Chemistry para pemainnya tuh dapet banget. Saking naturalnya, rasanya kayak lo lagi nguping percakapan temen sendiri di dapur kosan. Dialognya ngalir, lucunya nggak maksa, dan ketika sedih, lo bisa ngerasain bener-bener. Asri Welas, yang biasanya kita kenal kocak, di sini punya momen sedih yang dalam banget. Happy Salma juga luar biasa sebagai cinta. Karakter yang di film dulu nggak terlalu tereksplor, tapi di sini ceritanya justru paling menyentuh. Lo jadi ngerti kenapa dia bisa jadi seperti di filmnya nanti. Dan jangan lupa ada Eva kecil. Versi kecilnya lucu banget, natural, dan tiap kali dia muncul rasanya adem aja. Secara visual, lo bakal jatuh cinta sama detailnya. Setting New York awal 2010-an bener-bener hidup. Dari outfit jadul, aksesori, sampai HP Android lamanya, semuanya on point. Kayak lo diajak balik ke masa ketika internet lemot, tapi hidup masih penuh harapan. Dan karena ini produksi Netflix, kualitasnya nggak main-main. Lighting, scoring, transisi scene, semua digarap rapi. Soundtracknya juga punya aura nostalgia yang manis banget. Kayak lagu yang tiba-tiba muncul pas lo lagi rindu rumah, terus lo senyum tapi mata agak panas. Ngomongin soal lucu, ini salah satu serial Indonesia yang komedinya paling natural. Celetukan mereka tuh kayak ngobrol beneran, bukan kayak dialog skrip. Bahkan ada satu adegan favorit gue, waktu mereka saling nge-spill nama asli di KTP masing-masing. Gue ngakak parah. Nama party ternyata dari Partium. Yang udah nonton pasti ngerti kenapa itu ngakak banget. Yang paling gue apresiasi dari Ratu-Ratu Queens, The Series adalah keberaniannya buat jujur. Nggak semua kisah imigran harus tragis, dan nggak semua perjuangan harus dramatis. Kadang solidaritas itu muncul dari hal-hal kecil, kayak masakin temen, minjemin uang, atau cuma nemenin nangis. Serial ini nunjukin kalau solidaritas itu lahir dari hal-hal kecil. Bantu masak, dengerin curhat, atau sekadar nyemangatin teman yang lagi drop. Dan pesan itu dapet banget tanpa harus diceramahin. Dan serial ini nunjukin itu semua dengan cara yang lembut tapi ngena. Lo bisa ngerasain kehangatan, kerinduan akan rumah, dan rasa bangga jadi orang Indonesia meskipun hidup di negeri orang. Itu yang bikin Ratu-Ratu Queens beda dari drama diaspora lain. Dia bukan soal mimpi besar, tapi soal bertahan dan saling jaga. Jadi kalau ditanya, worth it? Nggak buat ditonton? Gue jawab banget. Gue kasih 8 dari 10 buat serial ini. Salah satu karya Indonesia terbaik tahun ini, hangat, lucu, emosional, dan yang paling penting jujur. Dan kalau nanti Netflix beneran bikin season 2, gue bakal jadi orang pertama yang nungguin. Masih banyak banget yang bisa dieksplor, apalagi hubungan mereka sama ibunya Ali. Kalau lo udah nonton, tulis di kolom komentar ya. Menurut lo, siapa ratu favorit lo dari serial ini? Atau adegan mana yang paling nyantol di hati? Dan ingat, kadang hal paling ratu yang bisa lo lakuin adalah bertahan dengan elegan,
meskipun hidup lagi berantakan. Thank you udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak yang nonton film Indonesia berkualitas. Gue Ikal pamit dulu, sampai ketemu di review berikutnya, dan ingat, rumah itu bukan cuma tempat, tapi juga orang-orang yang bikin lo ngerasa pulang. Bye-bye! Dope.